Mencapai keberhasilan dalam breakthrough improvement bukan soal melakukan perubahan besar, tapi juga soal mengetahui faktor-faktor utama yang menentukan kesuksesan. Dari pemimpin yang kuat hingga budaya yang mendukung inovasi, ada elemen-elemen kunci yang membantu perusahaan berhasil dalam breakthrough improvement. Apa saja sih faktor utama yang perlu diperhatikan agar perusahaan benar-benar bisa mencapai perubahan besar yang diinginkan? Mari kita bahas bersama Bapak Wahyu Budi Susetyo, Chief Project and People Officer dan konsultan di CIAS. Oke Pak, tadi kita udah sangat banyak membahas dari mulai breakthrough improvement sampai kita tahu tuh ya, kira-kira kalau kita bisa sukses, kita mendapatkan apa. Sekarang teman-teman mungkin di sini pengen ya supaya breakthrough improvement itu sukses. Kira-kira key success factor Pak dari breakthrough improvement itu apa? Boleh dijawab Pak, silakan. Oke, baik. Kita sekarang ngomongin key success factor untuk breakthrough improvement. Ada beberapa key success factor. Pertama, support system atau support management itu sangat penting untuk suksesnya breakthrough improvement. Karena di situ awalnya breakthrough improvement itu masuk dalam kategori change management. Karena biasanya orang nggak biasa melakukan breakthrough improvement, bagaimana caranya mereka kemudian biasa dan mau melakukan breakthrough improvement. Nah, itu kuncinya adalah direction atau support dari manajemen untuk mengimplementasikan breakthrough improvement. Nah, itu satu. Karena kalau tanpa ada mungkin direction, tanpa ada kebijakan gitu ya, tanpa ada dorongan bahkan kemauan atau mungkin semangat dari top management terhadap breakthrough improvement, maka organisasi teman-teman yang di bawah ya biasanya ya pasti mungkin ya adem-adem aja gitu. Karena nggak ada dukungan tadi. Benar gitu ya gitu. Kalau toh mereka memulai bisa jadi akhirnya sporadis satu-satu gitu kan. Yang kemudian karena memang mungkin top management support itu mungkin tidak hadir, maka dia bisa jadi kemudian nggak berkesinambungan gitu. Yang berikutnya adalah kapabilitas. Jadi breakthrough improvement itu ada tipsnya, ada frameworknya, ada how-nya gitu ya, untuk melakukan supaya mengantarkan bahwa mulai dari tadi milih problem yang diselesaikan, prioritisasi, kemudian sampai kemudian bagaimana supaya membangun cross function dan kemudian implementasi tracking progress segala macam itu supaya terjadi itu ada skillnya, ada ilmunya juga di situ. Maka teman-teman yang ada di korporasi yang melakukan breakthrough improvement itu perlu mendapatkan skill. Kalau misalnya sudah ada perlu di top up, gitu kan. Kalau belum ada maka perlu ditambahkan, gitu kan. Perlu diinstal kapabilitas untuk melakukan breakthrough improvement itu. Yang berikutnya adalah reinforce mechanism atau sistem yang memagarin atau mendukung supaya breakthrough improvement itu tumbuh dan kemudian berkesinambungan. Tidak hanya angin-anginan saja gitu kan. Awalannya bagus, awalannya pada seru, pada semangat, kemudian tahun kedua mulai kendor gitu ya. Tahun ketiga bisa jadi lebih kendor lagi, tahun keempat hilang gitu kan. Padahal ini manfaatnya bagus banget untuk perusahaan gitu ya. Iya. Nah, maka diperlukan satu sistem yang memagarin gitu kan, supaya breakthrough improvement itu tumbuh subur. Misalnya nih kalau kita ngomong sistem yang memagarin itu misalnya nih breakthrough improvement ini menjadi salah satu item di dalam key performance indicator dari individu. Maka teman-teman pasti semangat dong. Wah, ini kalau memang saya masuk di sini breakthrough improvement menjadi salah satu item di dalam key performance indicator saya tahunan. Kalau sukses saya akan dapat skor. Nah, kalau dapat skor ada reward gitu kan gitu. Kemudian juga misalnya nih breakthrough improvement kan tidak hanya satu nih gitu kan. Memang ini dikumandangkan supaya banyak yang melakukan breakthrough improvement dan ada sistem yang mengkompetisikan breakthrough improvement ini. Yang kemudian ada reward. Nah, ini juga satu mekanisme yang memagarin, yang mendorong gitu kan positif terhadap tumbuh kembangnya breakthrough improvement.
Kemudian misalnya ini breakthrough improvement ini mensertifikasi atau mengidentifikasi orang-orang yang memang aktif dan mempunyai skill dan kontributif terhadap program breakthrough improvement. Maka ini menjadi prasyarat, kalau certified terhadap skill ini akan menjadi syarat untuk kenaikan jabatan atau promosi. Nah, ini juga reinforcing mechanism atau sistem yang mengawal secara positif gitu ya. Nah, memang ada sistem atau reinforcing mechanism yang menjadi istilahnya punishment gitu ya. Misalnya kalau nggak ngikut ini maka dikurangin misalnya performance-nya minus sekian gitu. Tapi itu tidak disarankan. Kita lebih kepada carrot principle bahwa wah ini mendorong positif, kalau kemudian mereka berhasil, mereka positif di situ, maka reward-nya tersedia. Nah, ini tadi reinforcing mechanism atau sistem yang memagarin supaya teman-teman itu tetap semangat melakukan breakthrough improvement. Oke, menarik sekali Pak Key Success Factor-nya. Oke deh teman-teman, itu saja untuk sesi kita breakthrough improvement kali ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Tadi kita sudah membreakdown kira-kira Key Success Factor apa yang bisa teman-teman siapkan untuk memulai breakthrough improvement. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu untuk kesempatan kali ini. Saya sangat bahagia dengan adanya Bapak berbagi bersama teman-teman. Terima kasih. Oke.